Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para ustadz dan ustadzat, para mahasiswa-mahasiswa sekalian, hafizakumullah jami'an. Tema diskusi dan pembahasan kita pada pertemuan hari ini adalah tentang kurikulum pendidikan agama Islam, ya, kurikulum pendidikan agama Islam. Karena bagian dari ilmu pendidikan adalah berbicara tentang kurikulum. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kurikulum, kita terlebih dahulu akan memperkenalkan apa saja yang akan kita bahas dalam kurikulum PA ini, ya. Subnya apa saja? Satu, tentang pengertian kurikulum. Yang kedua, komponen yang ada dalam kurikulum itu apa saja, ya. Kemudian yang ketiga, peran dan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang keempat, ya, kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, karena ini menjadi tema pokok dalam pembahasan ini, ya. Kemudian juga tentang dasar kurikulum pendidikan Islam. Ya, kita awali dulu. Tadi sub pembahasannya silahkan didengarkan baik, didengarkan ulang sub pembahasannya apa saja. Mudah-mudahan jadi kerangka berpikir untuk para mahasiswa-mahasiswi semuanya. Yang pertama, tentang pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, atau kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi secara histori, ya, dilihat dari secara sejarah, memang banyak segala sesuatu itu, ya, karena ini sumber umum, ya, itu berasal dari peradaban Yunani, ya. Sebenarnya sumber itu hanya dilihat dari istilah saja, karena dalam Islam itu sudah mengenal lebih jauh tentang kalau kurikulum, ya, dalam dunia pendidikan formal itu manhaj tirosi gitu, itu sudah mengenal jauh. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam, ya, Nabi Adam, Hawa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Nuh, dan seterusnya. Nah, artinya peradaban sebelum Yunani itu sudah ada peradaban Islam. Apakah belum ada pendidikan? Sudah ada. Di masa Nabi Sulaiman misalkan, ya, itu Nabi Sulaiman itu raja yang hebat, yang luar biasa, berkembang banyak ilmu pengetahuan, bukan hanya dari ilmu agama saja, ilmu apapun. Bayangkan, ya, Nabi Sulaiman itu dalam satu riwayat itu punya 20.000 kuda. Bayangkan, ya, beliau punya segitu itu, kira-kira berarti kan mesti membicarakan tentang kuda itu makan apa, kesehatan kudanya. Bahkan kudanya Nabi Sulaiman itu luar biasa, kuda hebat-hebat semuanya, ya. Maka maksud saya, sebelum peradaban Yunani itu sesungguhnya dalam Islam itu sudah ada peradaban yang jauh maju. Misalnya berbicara tentang kerajaan Sabak, ya, negeri Sabak gitu, itu ya juga sangat maju. Atau bicara lagi misalkan kehebatan kaumnya Nabi Soleh gitu, ya, yang merubah bukit-bukit dan gunung-gunung yang yang berbahan sesuatu yang keras menjadi rumah-rumah mewah, istana-istana yang mewah, ya. Itu satu kehebatan yang juga luar biasa. Jadi maksud saya, sebelum peradaban Yunani itu sudah ada dalam Islam peradaban. Nah, maka maksud saya tadi disebutkan ini biar kita bisa menempatkan sesuatu ada tempatnya. Kalau kita berbicara kurikulum secara umum, ya, sudut pandang umum, maka banyak hal itu berasal dari Yunani. Bahasa Yunani. Nah, kenapa kok Yunani? Karena, ya, orang tertentu menganggap bahwa peradaban sebelum Islam itu yang maju peradaban Yunani. Padahal tadi kan tidak, ya. Tapi tidak mengapa, ini hanya istilah saja. Sekali lagi, istilah kurikulum boleh secara istilah, tapi secara isi konten apa itu kurikulum sesungguhnya sudah ada setelah Allah ajarkan, meskipun tidak pakai istilah kurikulum. Nah, kembali ke tadi, istilah kurikulum itu dari bahasa Yunani yang artinya pelari atau tempat berpacu.
Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga memang, ya. Jadi bukan dunia pendidikan. Istilah kurikulum itu sesungguhnya dulu dipakai secara histori itu adalah untuk apa ini? Untuk kegiatan olahraga, ya, kegiatan olahraga yang artinya tempat berpacu kurikur, ya. Yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Maka kurikulum pendidikan berarti manhaj ad-dirasi atau al-manahij ad-dirasiyah. Ya. Nah, manhaj dirasi itu dalam kamus tarbiyah, kamus pendidikan, ya, diartikan sebagai seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, sekarang pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Kalau kita analisa ini pandangan Crow ini, siapa Crow juga nggak jelas, ya, ini siapa gitu. Tapi ini masuk dalam dunia pendidikan, ya. Ini seakan-akan kurikulum itu hanya sebatas tujuan pragmatis semata, ya, untuk mendapatkan ijazah. Jadi masih tujuan pragmatis itu. Maka isinya ya tidak lebih dari susunan mata pelajaran gitu. Padahal kurikulum itu lebih luas dari itu. Ya, kurikulum itu komponennya tidak hanya susunan mata pelajaran. Ini juga para mahasiswa ini harus berpikir secara luas. Kurikulum itu bukan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh, bukan, ya. Itu pandangannya Crow kalau seperti itu. Yang pandangan lain mengatakan bahwa menurut Arifin, kurikulum adalah diartikan sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Ternyata juga kurang lebih sama, ya, sama dengan yang pertama. Kurikulum itu sebatas susunan mata pelajaran. Tapi itu menurut Pak Dr. Ahmad Tafsir, ya, beliau punya buku namanya Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Kalau nggak salah Ahmad Tafsir itu ketua PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, ya. Kalau nggak salah nama maksudnya, ya. Kalau nggak salah nama Ahmad Tafsir. Nah, buku-buku beliau itu sangat bagus dalam pendidikan karena memang mungkin konsennya dan spesialisasinya di situ, ya, di dunia pendidikan. Nah, maka maksud saya pandangan yang tadi, ya, bahwa kurikulum itu adalah kumpulan mata pelajaran, itu pandangan tradisional, ya, pandangan tradisional. Nah, menurut pandangan modern, kurikulum itu lebih dari sekedar rencana pelajaran atau bidang studi. Nah, menurut pandangan modern, kurikulum adalah semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, maka beliau mengistilahkan bahwa kurikulum itu pengalaman belajar. Ini menurut Pak Ahmad Tafsir. Ya, jadi ternyata dalam dalam pandangan modern ini pengertian kurikulum itu lebih luas, ya, lebih banyak, lebih luas. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah itu juga bagian dari kurikulum. Misalkan begini, ya, karena proses belajar itu berbicara masalah tempat, ya, tempat itu, ya, sarana pendidikan itu bagian dari kurikulum. Harus menyeting tempat seperti apa agar bernuansa Islami. Kita sama saja, ya, mata pelajarannya misalkan pendidikan Islam, tapi nuansa kelasnya itu misalkan kelas barat, ya, kelas modern, itu sama saja. Maka ciptakan segala sesuatu itu bernuansa Islam. Nah, sesungguhnya ini sudah di Naquib Al-Atas, ya, dengan Istaknya di Malaysia, ya, dengan Merdeka Istak di Malaysia. Kalau antum baca bukunya siapa itu, Konsep Adab, ya, Dr. Adrian Shah itu, yang meneliti tentang
pemikiran Naqli wal Atas tentang pendidikan adab itu, ya beliau itu juga nerapkan begitu. Jadi sampai tempat sarana pendidikan pun beliau punya pandangan gimana caranya nih, karena pendidikan Islam dan yang diutamakan adalah adab itu, dari sisi tempat pun mencerminkan ya nuansa yang Islami lah begitu. Mungkin tidak mungkin kita ini secara zahir ya, misalkan logo, bicara masalah logo. Kita kan logo yang identik dengan Islami itu yang seperti apa ya kan, gedung yang nanti juga bernuansa Islami seperti apa itu ada gitu. Jadi maksud saya bicara kurikulum itu tidak hanya sebatas susunan mata pelajaran tadi, tapi segala sesuatu, segala kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan itu adalah kurikulum. Maka Pak Ahmad Tafsir ya, Dr. Ahmad Tafsir mengartikan bahwa kurikulum itu pengalaman belajar. Ya. Atau bisa diartikan begini, kurikulum dalam pandangan modern itu adalah program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan serta pembentukan pribadi siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Masya Allah ya. Jadi dalam pandangan modern itu kurikulum itu luas. Paham tadi ya masalah kurikulum. Jadi mindset kita di awal jangan terbatas kurikulum itu adalah mata pelajaran, daftar mata pelajaran, jadwal, itu tidak. Sekarang komponen kurikulum. Karena fungsi kurikulum itu sangat penting ya, kalau kita simpulkan dari pengertian itu, kurikulum itu sebagai wasilah ya, wasilah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan al-wasilatulah ahkamul maqasid, kan begitu. Kaidah dalam usul fikih. Wasilah itu punya hukum terkait dengan tujuannya. Jadi tujuan pendidikan itu kan mulia, tujuan pendidikan Islam itu kan mulia. Maka sebisa mungkin ya menyusun kurikulum juga menyesuaikan dengan tujuan tadi. Nah ini yang mungkin jadi satu renungan dan mungkin juga satu kesalahan kita dalam mengelola lembaga pendidikan itu. Ada model lembaga pendidikan itu yang antara tujuan, visi ya, misalkan visi demikian, dengan kurikulumnya itu nggak nyambung gitu loh. Kalau kurikulum itu ya, kurikulum itu kan media sarana untuk mencapai tujuan. Berarti untuk menyusun kurikulum itu harus melihat tujuan pendidikan itu apa. Kalau dalam skala besar, tujuan lembaga itu apa gitu. Misalkan begini ya, misalkan lembaga pendidikan membuat visinya apa? Kaderisasi dai gitu ya, misalkan demikian. Tapi kurikulumnya itu hanya ngapal Al-Qur'an gitu. Wah ini salah gitu loh. Kok bisa padahal kurikulum itu media untuk mencapai tujuan ya. Media untuk mencapai tujuan. Ya, tapi kurikulumnya justru enggak nyambung dengan visi tadi. Nah, ini berarti ada kesalahan dalam berpikir. Seakan-akan visi itu ya hanya formalitas, kurikulum ya terserah mampunya apa. Maka tidak demikian ya. Jadi sekali lagi kurikulum itu harus disesuaikan dengan yang namanya tujuan pendidikan, tujuan lembaga atau visi lembaga itu sendiri. Sekarang komponen yang ada dalam kurikulum itu apa? Ya. Satu tujuan, masalah tujuan kurikulum. Ya. Yang kedua, isi kurikulum berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian juga ada media atau sarana prasarana. Kalau menetapkan kurikulum itu juga berbicara sarana prasarana. Ya, misalkan menetapkan kurikulum, misalkan pendidikan jasmani ini, kurikulumnya adalah kegiatan apa? Misalkan memanah, berkuda. Nah, dalam menyusun kurikulum harus sampai memikirkan masalah sarana prasarana, bukan hanya Anda menulis misalkan ada kurikulum latihan berkuda, tapi Anda tidak pernah berpikir berkuda itu harus bagaimana, apa yang harus disiapkan, sarana prasarana kan gitu. Sampai segitunya gitu ya. Kemudian strategi yang ingin diraih, strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan.
Isi kurikulum itu kurang lebih sampai seperti itu. Proses pembelajaran, dan kemudian yang terpenting adalah evaluasi. Ya, ini komponen dalam kurikulum itu ternyata luas, ya. Jadi komponen kurikulum itu ada tujuan kurikulum, baik tujuan di sekolah, ya, maupun tujuan yang ingin dicapai dalam bidang studi, dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian isi kurikulum itu apa isinya, medianya yang digunakan, kemudian strategi, kemudian proses pembelajarannya, kemudian evaluasinya juga penting, ya. Tapi menurut Hasan Langgulung, ya, ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan, knowledge, informasi, data, aktivitas, metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru, metode dan cara penilaian yang dipergunakan atau evaluasi. Ya, kurang lebih seperti itulah komponen dalam kurikulum. Yang berikutnya, peran dan fungsi kurikulum. Ya, apa sih pentingnya dan peran dan fungsi kurikulum? Ada istilah peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif. Satu, ya, peran konservatif atau melestarikan. Maksudnya adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing masuk dalam budaya lokal melalui peran konservatif. Ya, konservatif melestarikan, perannya untuk melestarikan budaya. Misalkan begini, kita bicara pendidikan Islam, ya, kan pesantren gitu. Kurikulum pesantren itu kan juga bertujuan, perannya itu, ya, misalkan menetapkan kurikulum pondok, melestarikan peninggalan atau warisan ulama kita terdahulu. Misalkan ulama kita terdahulu itu telah menetapkan, ya, bahwa belajar agama itu diawali dengan menghafal Quran. Berarti ketika menyusun kurikulum itu disusun, misalkan menyusun kurikulum tahfidzul Quran. Penyusunan kurikulum tahfidzul Quran itu perannya adalah untuk melestarikan warisan ulama terdahulu. Ini peran yang pertama. Peran yang kedua, peran kreatif. Maksudnya adalah kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Wah, ini agak berat, ya. Tentu kehidupan manusia itu dinamis. Terlebih di masa-masa seperti ini juga demikian, ya. Sudah masa globalisasi, masa digitalisasi, masa disrupsi, ditambah ini ada pandemi seperti ini. Nah, kehidupan manusia, kebutuhan masyarakat juga cepat berubah. Nah, kurikulum itu menyesuaikan itu. Meskipun tadi ada peran yang pertama, yaitu peran melestarikan warisan. Jadi ada nilai-nilai yang tidak berubah, tapi secara rinci nanti ada hal yang bisa berubah. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlakukan. Ya, itu peran kurikulum. Sekarang fungsi kurikulum itu untuk apa? Satu, alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan. Yang keempat, standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan. Karena dalam kurikulum ada evaluasi. Nah, evaluasi itu sebagai standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan. Ya, kita untuk sesi yang pertama ini bicara kurikulum secara umum, ya. Silahkan didengar dan diperhatikan baik-baik untuk para mahasiswa, ya.